Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali rasanya saya, mungkin ibu-ibu belum ada yang kenal, saya Nikolas Saputra kembali hadir. Saya Bedu Bu ya, hadir kembali mungkin menemani ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang ingin menuntut ilmu, ingin mengaji ya, mendengarkan tausiah dari guru kita ya, dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan di Jalan Dakwah. Dan seperti biasa Jalan Dakwah disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan alhamdulillah hari ini kita telah bersama guru kita yang akan membawakan tausiah, yang akan mengkaji ilmu-ilmunya hari ini. Langsung saja yuk sama-sama kita sapa, ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan hari ini juga AA sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim yang akan mendengarkan tausiah dari AA. Kita akan sapa ya AA ya. Yang pertama sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Karimah Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Pengkolan Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya terakhir nih ada Majelis Taklim Nurul Hidayah Bogor. Iya. Satu lagi. Ya, Majelis Taklim Ainul Karimah Bogor, Citrep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum di absen? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah di absen semua langsung aja kita dengarkan suaranya, semangatnya untuk ngaji hari ini. Kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu, di sini siapa yang kalau habis bangun tidur langsung nyuci piring? Hah? Mandi. Setiap hari siapa yang suka selalu masak? Nyuci baju? Ngapel? Nyetrika? Benerin genteng? Ngomong anak? Mandiin anak? Mandiin suami? Ya, siapa yang banyak sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah tangganya capek Bu ya? Capek. Ibu ngerasa kayak pembantu gak sih Bu maksudnya Bu? Ikhlas Bu? Insya Allah. Ya, tapi memang inilah yang mau kita bahas Bu ya. Jadi apakah pekerjaan yang ibu ini kerjakan ini memang harus dikerjakan sendiri atau memang harus dibantu oleh suami? Atau ini sudah menjadi kewajiban ibu? Nah, kita akan bahas nih. Nah, kita akan membahas temanya istrimu bukan pembantumu. Nah, akan Hilman jabarkan dengan subtema keistimewaan suami dan istri yang mengerjakan urusan rumah tangga bersama. Langsung saja kita tutup acara hari ini. Oh belum mulai ya. Sejak kita mulai acara ini, kita dengar kata Syekh Hilman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bunda,
Apa kabar semuanya, sehat? Bunda, hari ini tema kita bagus sekali. Istrimu bukan pembantumu. Betul apa betul? Istri itu adalah sosok yang sangat mulia. Betul? Ketika Bunda menjadi seorang istri yang solehah, menjadi seorang istri yang taat kepada suami, maka disitulah Bunda mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Betul. Maka mohon maaf, wahai suami, jangan pernah merendahkan istrimu. Karena seorang suami boleh jadi tidak akan tumbuh seperti apa yang kamu dapatkan hari ini kalau tidak ada istri di sampingmu. Betul? Iya. Menurut AA, ini menurut AA ya, antara suami kepada istri dengan istri kepada suami, kira-kira lebih butuh siapa? Suami ke istri apa istri ke suami? Lebih butuh suami ke istri apa istri ke suami? Kalau AA sebagai seorang suami merasakan, AA jadi suami itu merasa akan sangat hampa dalam hidup kalau tidak ada istri. Betul? Makanya mohon maaf, satu kali ada seseorang yang pengen curhat sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang istrinya yang cerewet. Maka singkat cerita, orang ini kemudian datang menemui rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi apa yang terjadi? Ketika pemuda ini mau mengetuk pintu rumahnya Umar, pemuda ini nggak jadi ngetuk pintu rumahnya Umar. Kenapa? Karena pemuda ini mendengar Umar pun di dalam rumahnya lagi dicerewetin sama istrinya. Pemuda ini bingung, saya mau curhat tentang istriku yang cerewet, ternyata aku mendengar di balik pintu Umar pun lagi dicerewetin sama siapa? Istrinya. Singkat cerita, pemuda ini balik lagi. Tapi Masya Allah, ketika pemuda ini melangkah untuk balik lagi, Umar ngedenger langkah kakinya. Maka kemudian Umar keluar dari rumahnya, membuka pintunya, manggil pemuda yang tadi datang ke rumah Umar. Betul? Umar manggil pemuda itu, pemuda, sini, rasa-rasanya kamu datang mau menemuiku, betul? Tapi kenapa engkau tidak jadi mengetuk pintu rumahku? Kenapa engkau tidak jadi bercerita kepadaku? Kenapa engkau pergi? Sini, kamu mau cerita apa? Kemudian pemuda ini bingung karena Umar udah manggil dia, betul? Pemuda ini bilang, wahai Amirul Mukminin, tadi aku tuh mau curhat kalau istriku cerewet. Aku tuh mau cerita kalau aku di rumahku ini sering dicerewetin sama siapa? Sering diomelin sama siapa? Kata Umar, terus kenapa engkau tidak mengetuk pintu rumahku? Kata pemuda ini, mohon maaf Umar, aku mau cerita istriku cerewet. Aku pun dengar ternyata kamu pun punya istri yang cerewet. Tapi aku terkaget-kaget saat istrimu cerewet. Aku tidak mendengar perkataanmu untuk membalas cerewetnya istrimu. Apa sih Umar yang membuat engkau bersabar dengan istrimu sampai engkau itu tidak membalas cerewetnya istrimu? Apa jawaban Umar? Wahai pemuda, aku ini dikenal sebagai orang yang pemberani, betul? Semua orang takut sama aku, betul? Tapi kenapa sama istriku
Aku mengendalikan diriku. Bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku, tapi aku mengingat semua kebaikan istriku. Istriku yang memasak makanan untukku. Istriku yang menyiapkan baju untukku. Istriku yang merawat anak-anakku. Istriku yang menemani tidurku. Istriku yang menyelesaikan pekerjaan rumah tanggaku. Kata Umar, bukan aku tidak bisa marah, tapi aku merasa jasa istriku lebih besar daripada kemarahan yang bisa aku hadirkan. Bukannya aku kalah dan lemah di depan istriku, justru karena aku sayang kepada istriku, sehingga ketika istriku cerewet dan ngomel, aku tidak balas marah kepadanya. Karena istrikulah aku bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Itu Umar, bukan suami ibu. Itu siapa? Umar. Belajar dari Umar bagaimana memuliakan seorang istri, betul? Maka jangan sampai memandang istrimu sebagai pembantumu, karena bagaimanapun istri itu jantung rumah tangga. Saya ulangi, istri itu jantung rumah tangga. Ibu punya tubuh, kalau jantungnya sakit, yang lain sakit atau tidak? Maka jangan kaget, rumah tangga itu jantungnya istri. Kalau istrinya sakit, biasanya rumah tangga juga sakit. Tapi kalau istrinya bahagia, maka rumah tangga juga bahagia. Tepuk tangan buat istri yang bahagia yang hadir hari ini. Ya, luar biasa tuh. Ya, baik. Sekarang kita kasih kesempatan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Ibu mau, saya Bu. Oke, kita sebelah sini dulu kalau gitu, dikasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Iya, Ya. boleh. Iya, namanya Oh siapa? iya, nama saya Ibu Tati dari Ainul Masjid Majelis Taklim. Majelis Taklim Ainul Karimah, Oke. Citerep, Bogor. Iya. Silakan Ibu Tati. Mau bertanya. Iya Ibu. Alhamdulillah punya suami Apa baik. suaminya? Beliau. Oh, kaget saya. Punya suami baik, Iya. suka membantu pekerjaan rumah. Iya, cakep. Dia rajin bersih-bersih. Terus apa ya? Orangnya resik lah ya, suka bersih-bersih, beres-beres. Apakah saya boleh membiarkan pekerjaan rumah dikerjain suami saya? Enak amat. Apakah saya berdosa? Ya, boleh. Itu pertanyaannya jadi ada apakah boleh Apakah boleh saya membiarkan suami saya mengerjakan pekerjaan rumah? Ibu kerjanya ngapain? Mau Membantu ngapain? saya maksudnya. Membantu boleh ya. Membantu, Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tati suaminya oke, suka mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres, bersih-bersih. Dalam hati Ibu Tati, bagus juga suami gue ya gitu. Apakah saya boleh membiarkan mengerjakan pekerjaan rumah dan apakah saya itu berdosa gitu. Masya Allah. Bunda. Bunda. Ya. Punya suami yang bantuin pekerjaan rumah tangga kita, baik atau tidak? Baik. Bagus atau tidak? Bagus. Beruntung tidak? Beruntung. Maka Bunda selamat punya suami yang baik seperti itu. Tapi rasanya yang seperti itu satu dari sekian ribu, betul? Betul. Bang Bedu tidak seperti itu pasti kan? Tahu aja. Tebak terus, tebak terus. Ya. Maka istri yang punya suami suka membantu pekerjaan rumah tangga kita beruntung, betul? Tapi mohon maaf, jangan sampai Bunda juga mengesampingkan buah pahala dari yang bisa kita dapatkan. Betul? Jangan mentang-mentang punya suami yang baik kemudian Bunda leha. Suami saya kan suka bersih-bersih. Saya biarin aja.
Jangan. Ongkang-ongkang kaki. Ongkang-ongkang kaki, leha-leha, nonton. TV. Tuh apal emang kerjaannya hari-hari berarti. Kok bisa hafal begitu? Apa itu pekerjaan ibu sehari-hari? Walaupun punya suami yang baik, ibu jangan leha-leha, ongkang-ongkang, nonton, main. Tetap ya, istri itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, niatin ibadah. Betul apa betul? Boleh jadi bunda sayang, teteh sayang, pemirsa, kita teh nanti masuk surga. Boleh jadi ya. Boleh jadi ya. Kan belum tentu kan. Boleh jadi kita teh masuk surga bukan karena sholat kita, karena masih banyak yang belum khusyuknya. Betul? Boleh jadi bukan karena bacaan Quran kita, karena belum sempurna menghorijil hurufnya. Betul? Mungkin bukan karena infak kita, karena masih 2000 infaknya. Betul? Boleh jadi kita teh masuk surga karena baiknya kita jadi seorang istri di rumah tangga. Betul? Suami sangat baik membantu pekerjaan rumah tangga istri, tapi istri jangan leha-leha untuk menghadirkan kebaikan menjadi seorang istri. Betul? Tepuk tangan atau buat kita semua. Baik, silakan penanya selanjutnya. Ya, ada ibu. Ya, silakan. Oke, ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari Majelis Ta'lim Al-Karimah Cinjujung Bogor. Iya. AA izin bertanya. Silakan. Silakan. Saya punya anak toddler umur 3 tahun. Iya. Apalagi senang-senangnya berantakin mainan. Iya. Suatu ketika saya lagi capek beresin rumah, kan rumah berantakan ya buat Iya. itu. Terus udah gitu tuh suami saya pulang kerja. Nah, mungkin keadaan lagi capek lihat rumah berantakan. Suami saya marah. Bilang saya pemalas gitu. Terus sering nuntut saya buat rumah tuh selalu bersih, selalu rapi gitu. Jadi menurut AA, bagaimana saya menyikapi suami saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak nih kreatif, suka main-main, berantakin mainan, habis diberesin berantakin lagi, habis diberesin berantakin lagi. Nah, pada saat diberantakin lagi nih, ya, suami pulang dah. Set. Mungkin pikirannya lagi berantakan di luar kali ya. Begitu masuk ke rumah, set, rumah berantakan. Akhirnya marah sama istrinya, maka rumah tangganya berantakan. Begitu, Iya. Seperti apa? Bunda. Punya anak yang usianya balita. Pasti di rumah teh mudah berantakan, betul? Mainan di mana-mana, betul? Coret-coret di tembok mana-mana, betul? Wajar nggak? Punya anak yang usianya balita seperti itu wajar tidak? Kalau kata Ahilman mah, syukuri bunda sayang. Kalau masih punya anak-anak, punya aktivitas seperti anak-anak, betul? Nggak apa-apa dia coret-coretnya, nggak akan sampai 50 tahun itu. Betul nggak? Paling sampai usia 6 tahun juga selesai. Iya apa iya? Biasanya anak yang tumbuh dengan keaktifan yang luar biasa biasanya cerdas. Betul tidak? Anak AA juga sama, masih kecil-kecil. Rumah AA warnanya catnya putih. Putih. Sekarang Kebayangkan ya. sekarang Catnya banyak putih, lemarinya warnanya putih. Sekarang nggak jelas warnanya, bunda. Banyak gambar bihunnya ya. Iya, semuanya aja. Sebagai manusia biasa kesel, wajar nggak? Tapi dipikir-pikir kenapa harus kesel? Boleh jadi si anak lagi mengasah kreativitasnya, betul? Satu, jangan mudah marah.
sama keaktifan anak di usia tertentu. Setuju? Yang kedua, bunda, suami barangkali marah teh bukan karena berantakannya, tapi berantakan hatinya. Gimana maksudnya AA? Boleh jadi ketika suami pulang teh, kita jadi istri tidak menyambutnya dengan baik. Punten, mohon maaf ya. Bunda jadi istri, sudah jadi istri yang menyenangkan hati suami belum? Sok. Kalau suami di luar rumah ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Alhamdulillah jujur ya. Harusnya gimana AA? Bunda teh kalau suami mau pulang teh udah siap dengan segala kebaikan, betul? Bundanya udah rapi, pakai pakaian terbaik, betul? Dandan terbaik, betul? Pakai parfum terbaik. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, suami di kantor lihat perempuan yang lain, betul? Di kantor teman perempuannya pakaiannya bagus, betul? Sampai rumah lihat istrinya pakai baju apa? Dasarnya yang mana? Bolongnya berapa banyak? Dan mohon maaf, kadang bukan hanya tentang aromanya, tapi kecutnya wajah bunda. Bunda tuh kalau datang kadang-kadang gak nyambut suami. Betul gak? Assalamualaikum, ayah pulang. Kata bunda teh, jam segini udah pulang, dasar gak ada kerjaan gitu. Bunda mending nyantai atuh. Suami pulang teh set duduk di kursi, tangan kanan megang handphone, tangan kiri megang remote. Ayo, begitu atau tidak? Begitu ayah biasanya. Iya kan? Assalamualaikum. Salam. Bunda. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ini yang salah, betul? Yang benar sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang benar, betul? Bunda sudah penampilannya bagus, baik, wajahnya Enak juga dipandang. senyum. Jadi ketika pulang itu suami mendapatkan penghargaan yang luar biasa, betul? Maka jangan kaget kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan. Suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Urusan anak yang berantakan gak jadi lagi masalah. Urusan cat tembok yang coret-coret gak jadi masalah. Kenapa? Karena dalam pandangan matanya ada istrinya yang tersenyum manis menatap dan menyambut dirinya. Betul? Tepuk tangan atuh buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Tema kita masih membahas tentang istrimu bukan pembantumu. Nah, kali ini di subtema berikutnya di segmen ini bagaimana pahala saling membantu dalam urusan rumah tangganya. Silakan. Masya Allah. Bunda. Bunda. Rumah tangga itu saling apa? Rumah tangga itu saling bukan saing. Catat itu status hari ini. Rumah tangga itu saling bukan saing. Bukan saing, tapi apa? Saling. Di rumah tangga saling menyayangi, betul? Di rumah tangga saling menghargai, betul? Di rumah tangga saling membantu, betul? Maka di antara kebiasaan Nabi SAW, Nabi itu adalah seorang suami yang sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya.
Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Itu siapa tadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Seorang nabi yang sangat mulia, sibuk berdakwah, tapi beliau masih punya keinginan dan waktu membantu rumah tangga istrinya. Pertanyaannya, suami ibu nabi bukan? Rasul bukan? Surganya jelas belum? Dosanya dikit banyak? Amalnya banyak dikit? Kadang kita jadi suami, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Amal kita dikit, dosa kita banyak. Tapi berat sekali kita membantu pekerjaan rumah tangga istri. Betul? Padahal seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya bukan berarti dia lemah, betul? Bukan berarti dia hina, betul? Justru seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dia menempatkan dirinya untuk dihargai oleh istrinya. Bunda punya suami suka bantuin pekerjaan rumah tangga kita, senang atau tidak? Bahagia tidak? Kita lagi repot, kita lagi susah, kita lagi luar biasa pekerjaan, tiba-tiba suami bantuin kita, senang apa enggak? Kata yang di belakang ngomong gini, boro-boro. Boro-boro. Gimana dong AA? Kalau suami kita belum punya inisiatif, kita boleh bilang nggak ke suami? Boleh. Sayang, boleh nggak kamu bantuin pekerjaan rumah tangga aku? Karena aku merasa berat dengan segala apa yang aku lakukan, betul? Percayalah, seorang suami yang suka membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dia akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari istrinya. Tapi seorang suami yang tidak peduli, yang acuh, tidak perhatian kepada istrinya, kepada pekerjaan rumah tangganya, mohon maaf, jangan berharap istrimu menghargai kamu. Betul? Makanya jangan gengsi wahai para suami, jangan. Tapi juga sebaliknya, Bunda, selesaikan tugasmu sebagai istri, betul? Agar kemudian suamimu menyayangimu. Tugas istri itu hanya dua. Hanya apa? Satu, taat kepada Allah. Dua, berbakti kepada suami. Jawab yang keras, masak tugas istri atau suami? Masak tugas istri atau suami? Suami. Nyuci baju tugas istri atau suami? Suami. Ngepel, nyapu, bebersih rumah tugas istri atau suami? Tugas istri hanya berapa? Taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh ngemong anak, kalau suami nyuruh beberes rumah, jelas atau tidak? Tugas ibu sebagai istri berbakti kepada Suami. Maka Bunda saat jadi istri jangan suka ngeluh dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi suami, jangan sampai engkau mengatakan itu kan pekerjaan istriku. Istriku aja, aku mah diem aja. Jangan. Boleh jadi istrimu melakukan pekerjaan itu sebagai bakti kepadamu, betul? Tapi jadi suami tolong hargai istrimu, betul? Sayangi istrimu, penuhi kebutuhannya, betul? Istri yang bahagia, rumah tangga akan bahagia. Istri yang bahagia, anak-anak bahagia. Maka mohon maaf Ustadz, saya mah jadi istri teh menderita terus Ustadz. Ini kalimat yang terkesan sederhana tapi dalam sekali, betul? Bagaimana mungkin Bunda bisa semangat jadi ibu yang baik bagi anak-anak kalau Bunda masih tersakiti jadi seorang istri, betul? Please,
Jangan menyakiti hati pasanganmu kalau engkau tidak ingin disakiti dalam hidupmu. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Betul? Tepuk tangan atau buat kita semua. Kita akan beri kesempatan lagi untuk bertanya buat jamaah yang sudah hadir. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Nggak ada tapi angkat tangan. Ya silakan. Oke. Ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuni, dari Majelis Talim Al-Karomah. Iya. Ini AA. Saya punya tetangga, dia begitu sayang sekali dengan istrinya, sampai istrinya pun ke dapur itu tidak pernah bisa boleh gitu, karena dia juga tidak mau istrinya kotor dan dapur itu juga tidak mau kotor. Jadi dia tuh selalu suami tuh selalu beli aja makanan, selalu ada sedia makanan, selalu beli tadi. Nah, yang saya tanyakan, berkurangkah pahala untuk seorang istri yang tidak pernah menyediakan makanan, hanya beli terus? Kayaknya pahala kalau uang belanja kurang. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget suaminya ya, seorang aparat tapi sayang sama istrinya. Jangan masak mama, kotor man. Masya Allah. Beli, Masya Allah. mau ngapain jangan ngepel mama, beli rumah lagi. Masya Allah. Bunda, bersyukur kalau punya suami yang sayangnya luar biasa begitu, betul? Mama jangan nyuci. Aku tidak mau tanganmu kasar. Mama jangan masak. Masakanmu nggak enak. Mama jangan masak, masakanmu nggak enak. Astagfirullahaladzim. Bersyukur punya suami yang begitu, betul? Tapi juga mohon maaf ya, ayah juga jangan se-overprotective itu. Coba ulangi. Gak bisa. Susah. Ya gampang-gampang aja apa sih se-overprotective. Bu ulangi Bu. Saya lupa ya. Karena biasa Citerep. Astagfirullahaladzim. Saya kan biasa ngisi anak-anak milenial ya. Iya. Ini kolonial. Iya. Ya pokoknya itulah pokoknya ya. Ya nggak apa-apa, istri kita mungkin masaknya masih belajar, ya nggak? Tapi rasanya bagi seorang istri memasak buat suami kebahagiaan bukan? Hah? Ibu bisa masak buat suami, terus suami bilang gini, masakanmu sayang paling enak sedunia. Istri langsung pingsan tuh. Kata istri, fitnah. Masakanku nggak seenak itu. Tapi kan mohon maaf, menurut Aama biasanya bagi istri tuh masak buat suami itu kebahagiaan ya. Nyetrikain baju suami pakai, kelihatan gagah gara-gara baju yang kita setrika, bahagia nggak? Apalagi mohon maaf ya, suami, di antara kebahagiaan istri itu apa? Saat istrimu dibanggakan di depan teman-temanmu. Kenalin nih istri saya. Waduh. Jadi kalau kita ketemu orang ngajak istri kita bilang sama teman kita, bro. Ya. Dulu bro, sekarang bre. Iya. Bro. Tahu nggak? Gua sekarang jadi kayak begini gara-gara siapa? Gua nih sekarang nih jadi begini kalau bukan karena istriku, rasanya nggak mungkin. Iya bro, dulu lu macan sekarang kucing. Makanya jangan kaget, di balik suksesnya suami pasti ada doa istri. Betul.
Betul? Mudah-mudahan Bunda punya rumah tangga yang terus saling menjaga dalam kebaikan. Amin. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iip dari Majlis Taklim Majlis Taklim Nurul Hikmah, Pengkolan Cikarang Barat. Oke. Ini pengkolan kan? Pengkolan. Izin Pak Ustadz. Iya. Saya dari muda awalnya emang udah bekerja. Sampai sekarang. Dari muda sampai sekarang. Awal pertama menikah saya emang udah bekerja. Oke. Terus langsung menikah saya punya suami. Berapa? Bentar. Punya suami. Pelan-pelan. Dari muda, Ibu sudah bekerja. Iya. Sampai menikah. Saya orangnya nggak bisa diem, nggak bisa, maksudnya nggak bisa santai-santai gitu. Saya nggak nyuruh Ibu diem, pelan-pelan biar pertanyaan nanti jelas. Kalau saya nyuruh Ibu diem, Ibu terus nanya. Ya, maksudnya pelan-pelan. Ibu dari muda sudah bekerja, Ya. sampai Ibu menikah, sampai sekarang punya suami. Punya suami. Nah, lanjutin gitu. Terus saya dilarang untuk bekerja, disuruh berhenti, maksudnya gitu. Berhenti. Iya. Saya bingung Pak Ustadz. Biasanya kan saya kerja maksudnya untuk tambah-tambah penghasilan biar double gitu. Karena sudah terbiasa bekerja buat tambah penghasilan, saya bingung nih. Apakah saya harus turutin perintah suami atau tidak gitu? Iya, maksudnya begitu Pak Ustadz. Minta pendapat dari Pak Ustadz. Apa maksud Ibu teh? Tetap aja. Ya maksud Ibu apa? Maksudnya ini kan maksudnya Bang Bedu kan? Maksud Ibu. Maksud Ibu apa? Maksud saya Oke, minta solusi. Sekarang saya nggak ganggu Ibu dari awal sampai akhir, langsung tanya Bu ya. Oke, coba saya Iya. silakan Bu. Silakan Bu. Karena saya dilarang untuk bekerja. bekerja. Jadi saya bingung untuk mendapat penghasilan, maksudnya biar double dapat penghasilan. Jadi penghasilan tuh cuma untuk dari suami doang, maksudnya gitu. Cukup. Belum, masih kurang. Satu aja masih kurang, Ustadz. Oke. Kurang. Gimana pendapatnya Pak Ustadz? Minta solusinya agar saya Double penghasilannya. maksudnya biar Ibu maunya yang mana sekarang? Nah, Mau kerja atau mau di rumah aja nurutin suami? maksudnya biar pendapatan kita saling mencukupi. Maksudnya Pak Ustadz. Ibu sekarang milih, nanya. Ibu mau tetap kerja atau mau ngikutin perintah suami berhenti? Mau tetap bekerja. Ya udah kerja aja kalau gitu. Tapi kan Ustadz, suami melarang biar berhenti, maksudnya. Berarti ini masalahnya di ibu atau di suami? Ibu suruh berhenti sama suami, betul? Kalau suami suruh berhenti istrinya bekerja, cukupi dong kebutuhan istrinya. Betul? Kenapa ibu memilih untuk terus bekerja karena suami ngasihnya kurang? Betul? Pertanyaannya, mohon maaf. kurang berapa Bu? Pertanyaannya, mohon maaf. Menurut AA, ini izin ya. Saya khawatirnya saya salah, tapi menurut saya sebesar apapun pendapatanmu, suamimu pasti cukup untuk hidup. Betul? Tapi mohon maaf, sebesar apapun pendapatan suamimu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Tepuk tangan atuh. Boleh jadi yang kurang bukan kehidupannya tapi gaya hidupnya. Gak juga Ustaz. Ibu, saya percaya, izin ya Bunda sayang, ini yang saya rasakan dengan izin Allah ya. Dulu istri saya juga kerja, saya juga kerja. Pertanyaannya,
Waktu istri saya kerja, rizkinya sama atau beda? Ternyata ini rumus ya bunda. Kalau kita yakin sama Allah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Betul? Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalau rizkinya segitu, yakin kok Allah bakal dikasih segitu. Betul? Maka bundanya dulu harus yakin ke Allah. Yang jadi masalah bunda aja nggak yakin sama Allah. Suaminya kurang, makanya saya kerja sok punten mohon maaf, ibu kerja, suami kerja, mohon maaf. Secara duit mungkin ada, betul? Tapi ketenangan ada nggak? Berantem, bertengkar, selisih pendapat. Ibu pulang kerja, suami pulang kerja, dua-duanya capek, betul? Suami teh pengen ibu teh di imah cicing, ngurus anak, betul nggak? Jaga rumah, betul? Tapi juga catat wahai suami, kalau kamu bilang istrimu jangan bekerja, kamu kerjanya harus lebih semangat dong sayang, betul nggak? Harus lebih giat, betul tidak? Lebih kreatif, betul tidak? Agar jangan sampai istrimu merasa penghasilannya hilang, betul? Percayalah ibu, doakan suami ibu. Sayang, mulai hari ini kamu kerja sendiri, aku nonton TV di rumah. Kamu kerja, aku doakan yang terbaik untukmu. Tapi ayah, tolong titip hatimu, jangan pergi kemana-mana. Betul? Ibu, bunda, uang mah bisa dicari, betul? Tapi ketenangan hati nggak bisa dicari. Jadi percayalah, Allah selalu menakar rezeki yang terbaik untuk kita, betul? Ibu semangat, tepuk tangan dong buat bunda yang tadi bertanya. Tapi emang itu kenyataan juga yang saya alami, betul lah. Saya sama istri juga waktu itu sempat kerja, tapi yang ada malah waktu untuk anak hilang, waktu ngurus keluarga hilang, akhirnya hilangnya lebih banyak daripada yang dapatnya gitu loh. Itu yang terjadi. Betul Bu ya? Ketawain saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bercerita sedikit tentang suami saya. Iya. Ini masalah pribadi saya dengan suami. Jadi suami saya itu orangnya baik, ke anak, ke istri baik lah gitu, perhatian. Terus dia rajin juga di rumah. Tapi satu tuh yang saya nggak suka sama dia, yaitu Ustadz, saya nggak boleh. Umpamanya gini, besok kita ada ketemuan nih sama, kan anak saya model kan, saya kalau suka nganter-nganter itu diizinin. Anak saya kan model kan. Terus ya, terus. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya yang untuk ke majelis taklim atau tuh dia kayak ngelarang gitu, jangan mama, nggak boleh reuni apa pokoknya serba dilarang, nggak boleh sama dia, kamu kalau pergi harus sama saya gitu kan. Jadi kalau buat saya kayak nggak adil gitu, jadi saya tuh kayak berontak gitu kan. Suatu hari saya izin malam tuh Pak, besok mau ketemu sama mama gitu kan, tahu kan si A si B-nya gitu Kak Bedu ya. Tapi dia tetap nggak boleh, kamu nggak boleh pergi gini gitu. Itu udah setahun 2 tahun, saya kan kesel juga gitu. Akhirnya saya paginya itu berangkat Ustadz. Berangkat tanpa izin suami. Iya, karena sudah kesel. Tapi saya tetap telepon, Pak saya pergi ya, saya dari jalan udah OTW. Oke. OTW. Terus dia tuh OTW orang tua, wow. Terus tuh dia kayak yang marah, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh pernah lihat ceramah nggak kalau istri itu dilarang sama suami tuh nggak boleh berangkat. Benar. Itu kayak dur gitu kan. Gimana durnya? Bukan dor. Bukan dor, bukan ya. Dur. Ya kayak Masih di bawah dor Bu ya. Masih dur. Kayak gini. Ini mau lanjut apa enggak? Karena kan udah janji gitu kan. Tapi saya tetap nekat. Udah karena udah di pertengahan jalan kan. Ya udah tuh saya baru berapa ini pulang gitu kan. Jadi kayak yang kayak nggak nyaman banget gitu Ustadz. Jadi itu tuh jadi penyesalan karena memang suami saya udah almarhum akhirnya. Jadi di tanggal 17 Februari 2022 itu dia nggak ada Ustadz.
Jadi itu Saya mau marahin suami tadinya. Udah nggak ada suaminya sekarang. Jadi itu tuh kayak penyesalan itu. Jadi itu kayak penyesalan buat saya seumur hidup kali ya. Karena saya setiap kalau ke makam saya selalu nangis tuh di pusarannya. Cuma bilang. Teringat kejadian ini Bu ya. Ya karena gini Papa, dulu tuh saya pernah ya gitu nggak nurut sama suami gitu kan. Baik Ibu, kita bisa menangkap bahwa cerita Ibu yang yang disampaikan kepada kami semua adalah hari ini penyesalan teringat kembali. Bagaimana membalas atau mungkin bisa dianggap ini adalah durhakanya seorang istri kepada suami mungkin. Iya itu yang saya tanyakan itu durhakakah saya sama almarhum suami saya. Dan bagaimana cara menebusnya begitu Bu ya? Iya. Sabar akan. Silakan Nak. Ya Allah, Bunda. Ya. Kadang cinta itu semakin terasa saat orang yang kita cintai tiada. Betul? Rindu itu semakin hadir ketika orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Betul? Maka nasihatnya adalah cintai, sayangi orang yang kamu cintai selama Allah masih menitipkan kepada kita. Terus sekarang dia sudah pergi meninggalkan kita, apa yang harus kami lakukan? Satu, doakan. Apa? Doakan. Orang yang telah wafat itu merindukan doa dari kita yang masih hidup, betul? Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Ibu dari suami ada anak, didik yang baik, sekolahkan yang baik, tumbuhkan dalam keadaan baik. Insya Allah suami di alam kubur akan bahagia dengan keadaan itu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan sahabat karibnya, teman-temannya. Suami punya teman kan? Sambungkan silaturahminya. Dan yang keempat, berbuat baik atas nama suamimu. Sedekah. Niatin buat siapa? Suami. Kita tidak bisa mengembalikan orang yang telah wafat hadir lagi, betul? Tapi percayalah, dia memang sudah tidak ada, tapi doanya tak akan pernah berhenti dari kita. Kita dengan yang sudah wafat sama-sama hidup. Kita masih hidup di dunia, dia hidupnya di alam kubur. Maka dia merindukan doa, jariah, pahala dari apa yang bisa kita hadirkan, betul? Kita doakan untuk Bunda, izin mohon maaf yang suaminya telah wafat, semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surga. Dan yang masih ada suaminya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Siap? Tepuk tangan buat ibu tadi yang bertanya. Sebagai penebus rasa bersalah dan dosa dilakukan dengan cara tadi, berbuat baik atas nama suami ya, agar bisa menjadi pahala. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Sebelah sini, oke Ibu. Silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sumarni dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ya. Saya mau cerita ya, AA. Saya punya usaha kecil-kecilan dan usaha saya itu saya kerjakan sendiri. Kemudian suami saya melihat saya mungkin kasihan ya, dia mengusulkan untuk mencari pembantu untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Tapi saya dalam hati saya tidak mau karena saya takut suami saya selingkuh sama pembantu. Kan zaman sekarang Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan zaman sekarang musimnya kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Kemudian emang yang saya rasakan, saya juga berat mengerjakan sendiri ya. Kadang saya sakit-sakitan. Nah, bagaimana Pak Ustadz solusinya? Solusinya overprotective. Bagaimana solusinya untuk diri saya dan suami? Saya mohon penjelasan dari AA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cari solusinya setelah ini ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Hilman akan menjawab pertanyaan dari ibu yang takut pakai pembantu. Ada takut suaminya selingkuh sama pembantunya. Tetap bersama kami di Dakwah BTV.